Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. في هذه المناسبة بعد أن تحدثنا عن أعمال أو صفة الحج يعني أعمال أيام في الحج فالآن عندنا بقي لنا أركان الحج. طيب بسم الله. أركان الحج أربعة. الركن الأول الإحرام الركن الأول الإحرام والركن الثاني الوقوف بعرفة والركن الثالث طواف الإفاضة طواف haji والركن الرابع سعي الحج. إذن هذه الأركان الأربعة هناك أو لا بد أن يؤتى بها الحج. طيب hukmu man taraka ahadul arkan, hukum yang meninggalkan salah satu rukun haji. Awalan man taraka al-ihramu lam yan'aqid hajjuhu aslan. Barang siapa yang meninggalkan ihram, ihram niat untuk haji, maka dia sesungguhnya tidak berhaji. Pada hakikatnya dia tidak berhaji. Tsaniyan man taraka al-wuquf bi Arafah faqad fatahul hajj. Barang siapa yang meninggalkan wukuf di Arafah, maka hajinya telah batal. Wa yalzamuhu ayatahallal bi umrah, dan wajib baginya untuk bertahalul umrah. Bertahalul umrah. Jadi harus diulangi lagi hajinya. Diulangi hajinya, tidak sah. Li'anna al-hajju Arafah, karena haji itu adalah Arafah, wukuf bi Arafah. Thumma al-thalith man taraka tawaf atau ba'dahu. Dan siapa yang meninggalkan tawaf haji atau sebagian, atau taraka as-sa'ya atau ba'dahu, atau seseorang jamaah haji meninggalkan sa'i haji atau sebagian darinya, tidak menyempurnakannya, lam yatim hajjuhu, hajinya tidak sempurna hatta ya'tiya bihi, sampai dia mendatangkan dengannya, ditinggalkannya, walau ta'akhkhara, meskipun terlambat, meskipun tertunda. Fal wajib alaih al-mubadarah bi itmam nusukihi, maka wajib baginya untuk segera menyempurnakan ibadah hajinya, kama qala ta'ala wa atimul hajja wal umrah lillah. Dan al-khulasah fi hadhihi al-mas'alah min al-arkanil hajj kama dzakarna anifan anna man taraka wahidan min hadhihi al-arkan fahajjuhu batilun. Fahajjuhu madha? Batilun. Fa'alaihi madha? Fa'alaihi al-mubadarah li itmam nusukihi. Yajib ayatim hajj, yatim al-hajj. Barakallahu fikum. Nakhtu al-an ila wajibat al-hajj, wajib haji. Wajibatul haji sab'atun. Al-wajibul al-awwal al-ihram minal miqat, ihram dari miqat, perbatasan, tempat dia melewati, dari tempatnya, dari negerinya. Perbatasan, perbatasan haram, perbatasan untuk memasuki tanah suci. Wal wajib atsani al-wuquf bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Liman waqafa biha naharan, bagi siapa yang dia wukuf di siang harinya. Jadi wajib sampai tenggelam matahari.
Al-wajibu tsalits al-mabit bi Musdalifah lailatal 'ashir min Dzulhijjah ila nisfil lail. Mabit di Musdalifah pada malam ke-10 dari bulan Dzulhijjah ila nisfil lail sampai pertengahan malam. Ya, wajibnya sampai pertengahan malam. Ama sunnah taban ila tulu' al-fajr. Al-wajib ar-rabi' al-mabit bimina layali ayami tashriq. Ayami at-tashriq. Nah, mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik 11, 12 dan 13. Al-wajib al-khamis, kewajiban yang kelima, ramyul jimar, melempar jamrat. Al-wajib as-sadis al-halq awil taksir, melakukan memotong sebagian kepala atau menggundulnya. Al-wajib as-sabi' tawaful wada', yang tawaf perpisahan. Hukmu man taraka syai'an minal wajibat, man taraka wajiban min hadhil wajibat wajaba alaihi dam. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban salah satu dari kewajiban di atas ini, maka wajib baginya membayar dam. Yujbir bihi hadan naqs, ya diwajibkan atas kekurangan ini, wa huwa syatun yadbahuha, yaitu wajib baginya menyediakan ya syat, ya kambing untuk disembelih. Wa yuwazzi'uha ala fuqara'il haram, dan membagikannya kepada para fakir miskin di haram. Fakir. Ubayyan al-hukma fil halatit taliyah ma'a dzikri sabab. Al-halah al-ula. Jadi gini kita pikirkan bersama setelah kita mempelajari arkan dan wajibat ya. Hajun tarakal mabit bimina layali ayyamit tasyriq min ghairi udhr. Ya, tanpa uzur dia meninggalkan mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Apa hukumnya? Ya. Kita tahu bahwasanya mabit bimina lah ya. Mabit bimina itu apa? Min wajibat ya, min wajibat ya, min wajibat mada al-hajj. Faman taraka ahad hadhil wajibat fa alaihi mada ad-dam. Fal hukmu alaihi ad-dam. Tarak lis asbab taraka al-wajib min al-wajibat, yakni tarkul mabit bimina layali ayami tasyriq min ghairi udhr, ya, min ghairi udhr, tanpa adanya udhur. Al-hala atsaniyah hajun taraka al-wuquf bi Arafah. Arafna al-wuquf bi Arafah ruknun min arkanil hajj. Fa ma hukmu? Fa hukmuhu batil, fatahu al-hajj. Nah, limadha? Li'annahu taraka ruknan min arkani al-hajj. Barakallahu fikum. Wajib alaihi ayutim al-hajj, harus disempurnakan hajinya, enggak bisa. Hajun kharaja min Makkah ila baladihi wa nasiya tawaf wada. Seorang sudah melakukan haji, kemudian dia keluar dari Mekah, ya pulang ke negerinya, tapi dia lupa belum melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ida tawaful wada fa min wajibat, wajibun min wajibat al-hajj, fa madha? Fa alaihi hukmuhu fa alaihi ad-dam, ya, maka wajib atasnya membayar dam. Ya, kemudian dibagikan ke seluruh fakir miskin di haram. Ya. Kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan untuk menyembelih di sana. Kalau tidak di negerinya, wallahu alam ya. Sebabnya karena dia meninggalkan taraka wajiban min madha? Min wajibati al-hajj. Nah, barakallahu fikum. Tsumma nakhtu ila al-farq baina ansakil hajj ats-tsalatsa. Kita membahas tentang perbedaan antara kegiatan-kegiatan haji yang tiga. Ba'da dirasati sifatil hajj, setelah kita mempelajari tentang sifat haji ya. Yumkinu an nujiz al-furu' baina anwa'in nusuk ats-tsalatsa fi ma yali. Kita bisa dari sana tujuannya kita ringkas, kita bisa meringkas pembagian antara macam-macam haji yang tiga berikut ini. Nah, dan huna
wajhut tafriqah, ada haqiqah, ada al-ihram dan seterusnya. Kemudian ada macam haji ini ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Yang pertama, tamattu itu adalah umrah, ya, melakukan umrah kemudian haji. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Adapun qiran, haji qiran ini umrah dan haji dilakukan dalam satu masa. Ya. Adapun ifrad dia hanya melakukan haji saja. Nah, ini perbedaan antara tamattu, qiran, haji, yang mana qiran dan tamattu itu dua amalan, ya, umrah dan haji. Adapun ifrad adalah haji saja. Oke, jadi dia datang langsung haji, ifrad. Kemudian tamattu dari sisi ihramnya, dari sisi hakikatnya tadi, kemudian dari sisi ihramnya, yuhram maratain al-ula lil umrah wa yuhil minhuma wa yuhillu minha thumma yuhrim ats-tsaniyah lil hajj yaum at-tarwiyah. Dalam posisi haji tamattu dia berihram dua kali, ya. Pertama lil umrah, kemudian dia tahallul dari umrah, kemudian ihram lagi yang kedua untuk melakukan haji di hari tarwiyah, ya, di hari tarwiyah. Adapun qiran dia ihram marah wahidah, dia ihramnya melafadzkan niat ihramnya cukup sekali saja, ya, ketika masuk yaumut tarwiyah. Kemudian ifrad dia ihram marah wahidah, dia melakukan ihram juga sekali saja ketika masuk ayam al-hajj, ya, ketika masuk yaumut tarwiyah. Jadi di sini perbedaannya, kalau dari sisi ihramnya dia dua kali, kalau mutamati ada qiran cukup sekali dan ifrad juga cukup sekali. Baik. Kemudian dari sisi lafadz talbiyahnya ketika ihram, bagi haji tamattu mengucapkan labbaika umrah, ya. Tsumma indal ihram bil hajj yaum tarwiyah, kemudian ketika dia mau ihram haji pada hari tarwiyah dia mengucapkan labbaika hajjan. Jadi ketika dia umrah dia mengucapkan labbaika umrah. Kemudian setelah selesai tahallul, kemudian ketika mau haji, masuk waktu haji, dia mengucapkan labbaika hajjan. Baik. Adapun qiran, ya, melafadzkan labbaika umratan wa hajjan, ya. Labbaika umratan wa hajjan. Ku penuhi panggilanmu untuk melakukan umrah dan haji, atau hajjan wa umrah, atau melakukan haji dan umrah, ya, ini sama saja, ya. Adapun ifrad hanya satu lafaz haji, labbaika hajjan. Jadi di sini terlihat perbedaannya, ini hanya haji saja karena ifrad, ya. Adapun mutamati dan qiran itu dua, ya, dua ini amalan, ya, umrah wa hajjan, atau hajjan dan umrah. Kalau mutamati dia pertama umrah dulu, kemudian baru niat labbaika hajjan. Kemudian membayar hadiyu, maka untuk tamattu dan qiran ini keduanya wajib. Adapun untuk ifrad dia mustahab, sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Adapun untuk tawaf, untuk mutamatti' maka dia melakukan dua tawaf wajib. Yang pertama adalah tawaf umrah, yang kedua adalah tawaf haji ketika haji. Dan keduanya adalah dua rukun dari rukun haji dan umrah, ya, jadi harus dilakukan. Nah, kemudian kalau qiran, dia melakukan tawaf wajib untuk haji, yaitu tawaf wajib untuk haji salah satu dari rukun haji. Adapun yang lain wa akhar mustahabun lil qudum. Adapun yang lainnya itu dilakukan mustahab saja, sunnah sifatnya ketika dia datang, lil qudum awal wusulihi, ya, awal wusulihi, ketika dia awal datang ke Mekah, kemudian dia ingin tawaf, maka boleh tawafnya sunnah, ya, diniatkan tawaf sunnah. Tapi ketika dalam haji nih
apa? Wajib. Baik. Kemudian tawaf, kalau untuk ifrad tawaf wajib lil haji, melakukan tawaf wajib untuk haji, wa huwa min arkanil hajj, termasuk rukun haji. Adapun yang lainnya dia melakukannya dengan mustahab, artinya hukumnya sunnah ketika dia memasuki kota Mekah, ya, memasuki tanah haram. Ini sama semua ya berarti ya. Ya. Ada perbedaannya kalau umpamanya tamattu dia semuanya wajib. Yang pertama wajib umrah dan kedua wajib haji. Kalau gitu kira-kira. Kemudian untuk amalan sa'inya, sa'ian wajiban. Kemudian sa'i yang pertama untuk mutamati ini wajib ketika saat umrah ya. Dan yang kedua adalah wajib ketika haji, melakukan sa'i juga. Ya. Wahuma ruknan min arkanil haji wal umrah. Keduanya ini rukun haji dan umrah sekaligus. Kemudian di qiran juga sama. Sa'in wajib lil hajj wa huwa min arkanil hajj wa insya'a qaddamahu ba'da tawaf al-qudum. Kalau dia ya boleh baginya dia mentakdim, mengedepankan setelah tawaf kudum. Boleh ditakdim, dilakukan di awal setelah tawaf kudum. Setelah dia selesai tawaf kudum, dia melakukan sa'i wajib haji langsung boleh. Ya. Kemudian kalau untuk ifrad, sa'yun wajib lil hajj, ya sa'i wajib haji, yaitu salah satu dari menggugurkan salah satu dari rukun haji. Dia juga boleh mentakdim ya setelah tawaf kudum, melakukan ya sa'i wajib ini dilakukan setelah dia tawaf kudum, ya setelah tawaf kudum itu kemudian dia sa'i, niatnya apa? Sa'i haji, maka dia telah gugur kewajiban sa'i hajinya. Adapun kalau mutamati tadi dibedakan ya, jadi dibedakan antara umrah, sa'inya umrah dengan sa'inya haji, dua-duanya wajib. Kemudian pertanyaan di sini, mal farqu bainal qiran wal ifrad? Ya, silahkan diisi. Ya, jangan dipikirkan apa perbedaan antara al-qiran dan ifrad. Ya, al farqu bainal qiran wal ifrad. Qiran di sini nangdur ila min haitsu haqiqiyatihi anal qiran al umrah wal hajj. Amal ifrad hajjun faqat. Baik. Thumma al-farqul awal wa tsani huna min haitsu min at-talaffuz bitalbiyah, min haitsu talbiyah, lafzi talbiyah indal ihram, fa al-qiran yaqul labbaika umratan wa hajjan aw hajjan wa umrah, amma fil ifrad labbaika hajjan faqat. Tsumma min haitsul hadi, secara hadinya menyembelihnya dia wajib karena mengumpulkan dua amalan ibadah sebagai bentuk syukur, maka wajib menyembelih ya bagi yang mampu. Kemudian al-ifrad bagi haji saja, melakukan haji saja, maka sifatnya sunnah, boleh melakukan boleh tidak. Nah, adapun melakukan maka itu lebih baik. Baik. Itu kira-kira perbedaan antara haji qiran dan ifrad. Ya, dan min haitsu haqiqiyah, dari sisi hakikat amalannya, kemudian niat ihramnya, kemudian melafadzkan talbiyah ketika ihram, ketika niat untuk haji. Baik. Dan yang terakhir apa tadi? Wajib dan tidaknya membayar hadiyu, ya, binatang ternak yang untuk disembelih. Tsumma na'ti ila al-mukhalafat fil hajj umrah. Ya, beberapa kesalahan-kesalahan dalam haji dan umrah. Ya. Sebagian manusia ya melakukan kesalahan-kesalahan syar'i ketika berhaji atau berumrah, yang kemudian kesalahan itu diikuti sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam permasalahan ini. Ya. Di antara perkara-perkara kesalahan-kesalahan yang penting
yang harus dihindari, yang bagi ijtinabuha mayali berikut ini. Yang pertama al-mukhalafat fit tawaf, ya. Kesalahan-kesalahan dalam tawaf. Yang pertama adalah an-nutqu bin niyah. Jadi at-talaffuz bin niyah. Nawaitu at-tawaf sab'u asywat wa hakadha. Fahada la yanbaghi wala na'am. Lianna an-niyah mahaluha aina fil qalb. Tsumma thaniyan al-wuquf muqabil hajar al-aswad waqtan yuakhir an-nas fi. Jadi dia berhenti ya menghadap hajar aswad dalam beberapa waktu sehingga manusia itu terganggu, ya, manusia terganggu. Dan maka ketika hendak mau tawaf langsung, ya, ketika dia sudah menghadap ya muqabil hajar aswad, menghadap hajar aswad, dia langsung bertakbir Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bagi seseorang yang tidak bisa menyentuhnya, ya, cukup mengisyaratkan dengan tangannya dan bertakbir sekali dalam keadaan berjalan, ya, tidak berhenti. Ya, sebagian manusia dia al-wukuf ini berhenti sehingga mengganggu jalannya tawaf, ya. Akhirnya berdesakan, bertabrakan. Kemudian yang ketiga at-tamassuh bi astaril Ka'bah wa tabarruk biha, ya, menyentuh sitarnya Ka'bah, ya. Ya, kemudian dia bertabaruk dengan sitarnya Ka'bah, dengan kiswahnya Ka'bah, itu tidak boleh, diharamkan, ya, haram, tidak boleh tabaruk dengannya. Adapun menyentuh kain Ka'bah itu juga tidak disunahkan. Baik. Kemudian ya apalagi minta berkah dengan kain itu. Baik, yang keempat al-muzahamatus syadidah, yaitu berdesak-desakan dengan sangat, ya, ketika hendak melalui atau ingin mencium hajar aswad atau mendekati hajar aswad, khususnya bagi perempuan. Nah, di sini perempuan hendaknya menjauhi dari barisan laki-laki, ya, menjauhi semampunya dari barisan laki-laki, dan juga para, ya, jamaah tawaf, ya, laki-laki hendaknya menghindari saling berdesak-desakan, ya, karena menyakiti saudaranya itu al-idza'ah bil muslimin haram, ya, hukum menyakiti saudaranya sama muslim itu hukum secara asalnya tidak boleh, ya, haram. Kemudian al-khamis raf'ul yadain ka hayatis shalah wa tikrar dzalik, ya, sebagian jamaah mengangkat kedua tangannya seperti mau sholat, gitu, ya, seperti mau sholat, seperti ini, diangkat kedua tangannya dan terus diulang-ulangi. Jadi ketika tawaf mengangkat tangannya, ya, seperti itu. Apalagi, ya, karena biasanya ketika mau memulai untuk tawaf itu menghadapkan hajar aswad, ya, mengangkat tangannya terus seperti ini, Bismillah Allahu Akbar, diangkat terus tangannya seperti itu juga. Sebagian melakukan hal seperti itu. Nah, ini tidak disyariatkan. Kemudian selanjutnya takbil al-yad, ya, mencium tangan ketika mengisyaratkan hajar aswad, ya, mencium tangan, ya, ketika mengisyaratkan hajar aswad ini juga tidak perlu, ya, tidak mencium tangan, ya. Kemudian yang ketujuh Adzikrul jama'i wa raf'us shaut bihi, yaitu melakukan zikir secara berjamaah dan mengangkat suara zikirnya secara berjamaah, secara serentak. Nah, ini juga perbuatan yang tidak disunahkan oleh baginda Nabi SAW. Justru perbuatan ini mengganggu kekhusyuan jamaah yang lainnya, ya. Ya, jadi berdoa itu baiknya sendiri. Kemudian yang ke-8 iltizam ada'iyah muayyanah likulli syautin, ya, dia mewajibkan, ya, doa-doa tertentu di setiap putaran, ya. Dari situ ada, ya, sebagian jamaah kita punya bukunya, di situ setiap satu putaran itu doanya sendiri.
Putaran kedua ada doanya sendiri. Ketiga ada doanya sendiri dan seterusnya. Seperti itu tidak dilazimkan ya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Yang disunahkan hanya doa ketika dari rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu atau ketika di multazam itu juga disunahkan membaca itu tadi ya, khairat dunia wal akhirah ya, meminta kebaikan dunia dan akhirat dan meminta dijauhkan dari kejelekan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu doanya bebas ya, doanya bebas, bisa berzikir ya, atau berdoa apa saja yang diinginkan, bisa membaca Quran dan lain sebagainya. Dan al-amru wasi'un. Kemudian selanjutnya al-isyaratu ila rukun al-yamani au taqbiluhu, yaitu mengisyaratkan tangannya kepada rukun Yamani atau mencium tangannya, mengisyaratkan dengan mencium tangannya saat rukun Yamani ya, di depan rukun Yamani itu juga tidak disunahkan ya. Disunahkannya hanya menyentuh kalau bisa menyentuh, kalau tidak dia melewati saja ya, dia melewati saja, tidak perlu diisyaratkan. Kemudian beberapa kesalahan ketika sa'i. Yang pertama ittiba fi sa'i, yaitu posisinya berittiba ya, ittiba dalam sa'i, padahal ittiba itu dalam apa? Ketika tawaf ya. Ketika sa'i dia kainnya menutupkan pundaknya, tidak berittiba ya. Ittiba kita tahu kan, yaitu dengan membuka pundaknya sebelah kanan dan meletakkan kain di bawah ketiaknya ya. Meletakkan kain di bawah ketiaknya dan menutup dengan kain ihram di sebelah kirinya, itu ittiba ya. Dari ittiba itu hanya dilakukan ketika tawaf saja. Nah, selain itu ya ditutup kembali ya. Kemudian yang kedua, membaca ayat ketika menaiki bukit Safa ya. Wa hiya innama taqra inda iqbal alaih. Adapun membaca ayat innas safa wal marwah itu, innas safa wal marwah min syairillah, innama taqra inda iqbal alaih, yaitu ketika dia sudah menghadapkan pada kiblat ya, bukan ketika naik. Kemudian yang ketiga, mengulangi qiraat ayat kullama sa'ida as-safa wal marwah ya, mengulangi membaca terus ayat itu ketika hendak naik Safa dan Marwah. Jadi cukup sekali saja ya, saya tidak diulang-ulangi. Kemudian yang keempat, mengangkat kedua tangannya sebagaimana ya seperti orang sholat ya, kahayatis sholat musolli ketika naik Safa dan Marwah, tikraran dalik, dan mengulanginya itu ya, mengangkat kedua tangannya seperti orang sholat. Nah, ini tidak disunahkan, apalagi diulang-ulang seperti itu ya. Kemudian yang kelima, sa'inya seorang perempuan sa'yan syadidan, yaitu sa'yan syadidan itu seperti lari ya, dia seperti berlari bainal alamain al-akhdarain, di antara dua alamain akhdarain, yaitu dua tanda hijau. Karena di dalam pas ketika sa'i itu ada dua tanda hijau yang disunahkan bagi laki-laki untuk berlari-lari kecil ya. Tapi untuk perempuan tidak ya. Untuk perempuan tidak. Nah, seperti ini ya. Al-alamain al-akhdarain ya, jadi dua tanda hijau seperti ini. Jadi ini disunahkan untuk laki-laki saja ya. Ketika sampai ke garis ini hijau ini untuk lari sampai sini batasnya. Dan ini tidak berlaku untuk perempuan ya, tidak berlaku untuk perempuan. Perempuan berjalan seperti biasanya. Kita kembali
Kemudian yang keenam, takhsis kulla syaut bidu'ain muayyan. Jadi mengkhususkan setiap ya putaran itu dengan doa tertentu seperti halnya mengkhususkan doa di putaran tertentu di ketika tawaf. Ini juga tidak disyariatkan. Akan tapi yang disyariatkan adalah hanya ketika di atas bukit Safa dan di atas bukit Marwah. Adapun selain itu ya doanya bebas. Artinya tidak ada doa-doa tertentu ya. Kemudian yang ketujuh, dhanna asy-syaut al-wahid dhahaban wa iyaban. Sebagian ya orang mengira bahwasanya satu putaran itu dhahaban wa iyaban. Jadi satu kali pergi dan satu kali pulang. Itu satu putaran ya. Fayas'a arba'ata asyar syautan. Maka dia akhirnya melakukan 14 kali putaran. Ya, ini tidak tepat ya. Karena yang kita pelajari ya dari bukit Safa ke Marwah itu satu. Dihitung satu. Kemudian Marwah ke Safa kembalinya itu juga dihitung satu. Jadi Safa ke Marwah, Marwah ke Safa itu dua kali, bukan satu kali sebagaimana dipahami oleh sebagian manusia. Nah, ini kesalahan. As-samin as-sa'yu tatawu'an fi ghairi nusuk. Jadi melakukan sa'i secara tatawu ya, amalan sunnah, dianggapnya amalan sunnah tanpa ada rangkaian ibadah baik umrah maupun haji. Jadi dia cuma ingin sa'i saja, maka di sini tidak ya. Lain halnya dengan tawaf. Kalau tawaf boleh dilakukan di waktu-waktu yang lapang ya, atau waktu-waktu tertentu. Tapi kalau sa'i ini dia terangkai dengan amalan ibadah yang lain, jadi tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana amalan tawaf. Barakallahu fikum. Kemudian sebagian mengira wajib untuk mengelilingi ya dinding-dinding yang berada di akhir Safa dan akhir bukit Safa dan bukit Marwah di lantai pertama. Jadi tidak perlu ya dikeliling-kelilingi sampai pojok-pojoknya gitu ya. Dipegang-pegangin sebagian orang sampai mentok ya, sampai seperti tidak perlu. Yang penting dia sampai ke menginjak bukit itu sudah sampai ke bukit Safa atau Marwah ya. Jadi tidak perlu mengelilingi dinding-dindingnya. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian jamaah. Kemudian kesalahan dalam memotong rambut atau memendekkan rambut, memotong rambut atau memendekkannya, taksir. Yang pertama, halqu ba'd ras wa tarku ba'dahu, yaitu mencukur sebagian kepala dan meninggalkan sebagian yang lain. Jadi tidak rata. Jadi disunahkan atau diwajibkan rata ya. Mencukur itu dengan rata. Jadi tidak memotong hanya satu sisi saja. Kemudian ada ta'mim ar-ra's bit taksir. Iya. Jadi tidak mengumumkan ya semua kepalanya ketika memotong. Jadi memotong ya seperti ini tadi ya. Kalau ini halaq ya tadi mencukur itu sebagian dan meninggalkan sebagian, ini letaknya pada qaza ya, yang tidak dibolehkan. Adapun yang di sini adalah ketika mencukur ya, bukan menggundul ya. Ini menggundul masih ada sisa rambutnya di sebagian desain rambutnya. Jadi tidak lurus, tidak rata. Ini juga sama, ketika memotong dia juga tidak meratakan ya. Ta'mim ar-ra's, tidak meratakan kepalanya. Jadi hanya sebagian-sebagian saja. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga, mengakhirkan untuk mencukur atau tahalul sebelumnya. Itu. Jadi tidak boleh. Jadi sekali selesai rangkaian itu langsung halaq ya, langsung cukur.
Jadi tidak boleh didiamkan lama-lama. Kemudian yang keempat, setelah at-taksir dakhil mas'a, yaitu dia meyakini, sebagian meyakini memotong rambut harus di dalam tempat sa'i, ya. Dan melemparkan rambutnya di dalam sa'i. Ini tidak keyakinan yang tidak benar. Boleh, ya. Jadi dilakukan memotong rambut itu sebaiknya untuk menghindari kerumunan, itu keluar dari masjid, ya. Keluar dari masjid. Di situ disediakan tempat untuk mencukur rambut, ya. Jadi tidak harus di dalam. Nah, kalau di dalam itu jelas ramai, ya, mengganggu manusia. Apalagi melemparkan rambut ke situ itu jelas mengganggu, ya, mengganggu jamaah yang lain. Jika itu tidak diperbolehkan. Kemudian, nah, yang terakhir, dalam melempar, ya, kesalahan dalam melempar jumroh. Yang pertama, ghuslu hasa al-jimar, yaitu sebelum melempar dia mencuci, ya, mencuci ini kerikil-kerikilnya untuk dilempar, dicuci sama dia, ya, tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua, melempar dengan sendal atau batu besar. Nah, ini juga tidak disyariatkan. Kemudian yang berikutnya, meletakkan batu, ya, wad'an duna rami, ya, cuma diletakkan saja tanpa dilempar, ya. Jadi nggak boleh, ini harus dilempar, bukan diletakkan begitu, ya, sampai dipastikan masuk lubangnya. Kemudian keempat, tasmiyatul jimar, menamakan pelemparan jumroh itu dengan nama-nama setan, ya, dengan nama-nama setan. Ada setan kecil, ada setan besar, ada setan sedang-sedang, ya, setan pertengahan. Ini juga tidak ada syariatnya. Ada yang disyariatkan jimar kubro, sugro, ya, bukan nama-nama setan, ya. Ya. Lempar jumroh akobah, ya, usto, ula dan usto, ya, akobah, seperti itu. Tidak makan sendiri-sendiri. Kemudian yang kelima, melempar jamarat dengan 7 duf'ah wahidah, 7 lemparan sekaligus. Jadi 7 kelereng itu, 7 batu-batu kecil itu langsung dilemparkan satu lemparan sekaligus. Ini juga tidak boleh. Yang disunahkan adalah satu lemparan, satu butir, ya, satu kerikil, satu lemparan. Kemudian yang keenam, melempar yang lemparannya itu jauh dari tempat pelemparan jamarat, tanpa memastikan, ya, batu itu jatuh ke tempat marma, yang tempat pelemparan. 6. Jadi kalau melempar itu harus mendekat, ya, jangan dari tempat yang jauh. Karena kalau melempar di tempat jauh itu, ya, bisa memberikan bahaya, madorot kepada orang lain. Jadi kalau nggak sampai ke lubangnya, itu bisa kena kepalanya temannya yang ada di depan. Jadi harus maju, kemudian saat melempar dipastikan lemparan atau, ya, batunya itu sampai ke lubang jamaratnya, begitu, ya, kira-kira. Kemudian yang terakhir, taqassud al-jimar asyakhis birami wa dhanhu al-maqsud al-asas. Dia meniatkan untuk melempar dindingnya, ya, dindingnya. Dia pikir kalau harus kena dinding, ya, harus kena dinding. Tapi, ya, kalau dia ngelempar nggak kena dinding, ya nggak masalah. Yang penting jatuh ke bawah tempat marmanya itu, ya. Itu maksud asasinya, ya, tidak harus kena dindingnya, ya, jidar asyakhis itu, ya. Jidar asyakhis itu hanya membantu saja supaya lemparannya itu sampai ke bawah. Jadi bukan tujuan utamanya untuk melempar dinding itu. Jadi tujuan utamanya apa? Melempar itu sampai ke tempat marma itu, ya, tempat jamaratnya itu. Barakallahu fikum. Wa naqifu lahuna wa sallallahu wasallam Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.